Ngopi sepeda, ngobrol pintar sesama pejuang Dhamma. Edisi 8. Tema, Abdi Dhamma Tiada Tara untuk Buddha Sasana Indonesia. Kamis 28 April 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga 21 waktu Indonesia Barat. Pada kali ini narasumber akan disampaikan oleh Pandita MYDS Setia Dharma, SH, MM, MPDB, CT, ILT, CBS. Moderator akan dipandu oleh Bapak David Kimlianto, SE. MC pada malam hari ini akan dipandu oleh Pandita Muda Rusli, SPD, CHC, CCDD. Doa akan dilantunkan oleh Pandita Madya Hendra, SAG, MPD. Kemudian Dhammapada akan dilantunkan oleh Pandita Muda Yaya Suharli. Selamat mengikuti ngobrol pintar sesama pejuang Dhamma. Abdi Dhamma Tiada Tara untuk Buddha Sasana Indonesia. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali pada kesempatan malam hari ini kita dalam acara Ngopi Sepeda, Ngobrol Pintar Sesama Pejuang Dhamma, edisi 8 pada Kamis 28 April 2022. Seperti biasa, susunan acara pada malam hari ini, yang pertama adalah doa pembuka, yang kedua Dhammapada, yang ketiga diskusi Dhamma, yang keempat pengumuman, dan yang kelima adalah doa penutup. Baik, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali kita pada kesempatan malam hari ini dalam acara Ngopi Sepeda, Ngobrol Pintar Sesama Pejuang Dhamma. Rama Ramani, Bapak Ibu, serta seluruh pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan malam hari ini Ngopi Sepeda akan membahas tentang Abdi Dhamma Tiada Tara untuk Buddha Sasana Indonesia. Oh, yang sejuta ya. Untuk itu doa pembuka akan dilantunkan oleh Rama Hendra Atamano. Ya. Kepada Rama Hendra Atamano disilakan. Oke, baik teman-teman sedama. Sebelum kita mulai acara Ngopi Sepeda pada malam hari ini, saya akan membuka dengan pembacaan nama Karapata. Kita akan baca nama Karapata secara bersama-sama. Mari konsentrasi. Arahang Samba Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami
Supartipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, teman-teman ngopi sepeda, saya izin live dulu ya karena saya bertugas untuk pelayanan upacara Manggala 49 hari. Kurang lebih 10 menit kurang dari jam 9 saya akan masuk kembali untuk pimpin doa penutup. Terima kasih, Namo Buddhaya. Saya kembalikan kepada Romo Rusli, dipersilahkan. Baik, Namo Buddhaya. Terima kasih Rama Hendra Tamano yang telah memimpin doa kita pada acara Ngopi Sepeda kesempatan malam hari ini, edisi ke-8. Selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan Dhammapanda yang begitu indah yang akan dibawakan oleh Ramani Yaya Suharlim. Kepada Ramani Yaya Suharlim, disilakan. Terima kasih Rama Rusli atas kesempatannya kepada seluruh pemirsa Ngopi Sepeda. Mari sama-sama kita merenungkan syair Dhammapada yang akan saya bacakan dalam irama Suara Sutra. Dhammapada Yamaka Wakku Bab 1 Syair 8. Asuk manupasing wiharantang indriye sususang utang hojanam hicamat tanyung Sadang aradawi riang tang winap pasahati maro watu silang wapap batang sebaliknya, Mara tidak dapat menguasai ia yang memandang tidak indah objek-objek. Berpengendalian indera, berukuran dalam hal makan, berkeyakinan, dan bergairah, semangat, bagaikan angin, tidak dapat mengusik gunung cadas. Sadu, 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 Namo Buddhaya. Ya, silahkan dilanjutkan, Rama Rusli. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada Ramani Yaya Suharlim yang telah melantunkan Dhammapada, di mana Dhammapada buat perenungan kita semua begitu indah yang telah dibacakan. Selanjutnya kita akan memperkenalkan moderator kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu Bapak David Kim Lianto. Bapak David Kim Lianto adalah seorang sarjana S1 Manajemen, pekerjaan saat ini sebagai HRD di Sekolah Narada. Ya. Pengalaman lain di bidang pendidikan, beliau adalah seorang marketing dan bisnis, seorang marketing di BINUS University, bagian moral dan kedisiplinan, Sekolah Terpadu PAUHA, marketing di Sekolah Harapan Bangsa. Kegiatan organisasi keagamaan, beliau adalah seorang anggota penyuluh agama honorer Provinsi Banten tahun 2022
tim moderator Dhamma Sakaca Online, Wihara Dhamma Meta Jember, tim Ngopi Sepeda, podcast YouTube, Ngobrol Santai Sesama Pejuang Dhamma, dan beliau adalah sebagai Dhamma Duta Dasa Paramita. Untuk itu, tidak berlama-lama, kita akan sambut kedatangan moderator kita yang sangat luar biasa ini, masih muda dan energik. Kita sambut Bapak David Kim Lianto. Terima kasih kepada saudara penata acara Rama Lusri. Terima kasih juga tadi doa pembukanya dari Rama Hendra, serta lantunan Dhammapada dari Ramani Yaya Suharlim. Tak terasa kita memasuki episode ke-8 acara podcast Ngopi Sepeda kali ini. Dan tak terasa juga nih, tamu kita pada malam hari ini begitu spesial. Ya, begitu syarat akan pengalaman di bidang agama ya, terutama dalam agama Buddha. Baik, saya akan bacakan profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Berikut adalah narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Pandita M.Y. DS Setia Dharma, SHMM MPDB, CT, ILT, dan CPS. Beliau lahir di Jakarta 31 Oktober tahun 1952. Karir beliau sejak tahun 1974 sudah menjadi guru agama Buddha dari jenjang TK, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi, baik negeri, swasta, sipil, maupun militer. Wow, hebat sekali ya. Karir birokrat sejak tahun 1988 menjadi staf Bimas Hindu Buddha pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat. Tahun 94, beliau menduduki jabatan sebagai Pembimas Buddha Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Barat. Tahun 2001 sebagai Kepala Subdit Lembaga Keagamaan Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia. Tahun 2006 sebagai Lektor atau Ketua STABN Sriwijaya, Tangerang, Banten. Tahun 2014 sebagai Lektor atau Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di STABN Sriwijaya. Tahun 2017 sebagai Lektor, Dosen, Purna Tugas. Pengalaman ke luar negeri, pada tahun 1977 beliau sudah ke Thailand, lalu di Singapura pada tahun 2003, lalu pada tahun 2007 kembali lagi ke Thailand, 2008 di Vietnam, 2013 di India dan Sri Lanka, 2017 di Malaysia. Tanda jasa penghargaan. Tahun 1999, anggota Panwaslu Daerah Tingkat 1 Provinsi Jawa Barat. Tahun 2003, Satya Lencana Karya Satya, 10 tahun. Tahun 2007, Satya Lencana Kebaktian Sosial. Tahun 2015, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. Berikutnya profil dari beliau. Pendidikan profesi yang dimiliki. Kursus jurnalis pada tahun 1978. Penataran bela negara tahun 1997. Penataran P4 tingkat nasional pada tahun 1988. Kursus asisten advokat Pradin tahun 1982, Diklat Pimpinan SPAMA 2000, Program Sertifikat Public Speaking IPSA tahun 2017, MWS License Trainer pada tahun 2019, Certified Trainer Public Speaking Academy pada tahun 2020, Tanda Jasa Penghargaan 2 pada tahun 1971 dari Gubernur DKI Jakarta Legend Ali Sadikin, pemegang 3 lomba lukisan HUT ke-444 Kota Jakarta. Tahun 1981 dari Gubernur DKI Jakarta Cokro Panolo sebagai peserta penyuluh PMHJ. Tahun 1997, Komandan Sesko ABRI Majen M. Yunus, peserta diskusi kursus reguler Sesko ABRI. Tahun 1997 dari Gubernur
Provinsi Jawa Barat, Erlina peserta pemantapan bela negara tahun 1999 sebagai dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Bandung, anggota Panwaslu TK1 Provinsi Jawa Barat. Tahun 2010 Ketua Ikatan Alumni Lemhanas, Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar, peserta Seminar Nasional Pembangunan Kawasan Perbatasan. Selanjutnya, 2017 sampai sekarang, sampai saat ini, beliau sebagai seorang Dharma Duta, trainer, motivator, bimbingan konseling, berkebun herbal dan rempah-rempah, sayur, buah, tanaman hias, pembina penasehat Yayasan Wihara, pembina dan penasehat Margalai, Arya Dharma, Amruna Bumi, dan aktif di lingkungan masyarakat yang bermanfaat bagi lingkungan. Moto beliau, terus belajar dan mengajar. Baik, tambahan informasi, Diksa sebagai PDT MY dengan nama Dharma Srada Sudharma pada Kamis 2 Desember 1976 di Wihara Jetawana, Jalan Kartini 2, nomor 1, Pasar Baru, Jakarta Pusat, jam 4 sore oleh Biku Suwi Rayan, Biku Agabalo, dan Biku Subato. Bersama teman-teman pandita lainnya sebanyak 30 orang. Yang sekarang tinggal hitungan jari saja yang masih hidup. Wow. Upasampada Biku dengan nama Setadamo di Wat Boforines Wihara di Bangkok, Thailand pada tanggal 20 Maret 1977 dengan Upajaya Somjet Nyana Samuara Mahatera dengan Acarya atau guru pembimbing Bantewin Mahatera. Orang tua angkat saya di sana adalah Dr. Suratana. Pengalaman, saya juga pernah menjadi sales buku-buku dan kalender Buddhis yang dititipkan di toko Gramedia Gajah Mada, toko Gunung Agung di Jakarta, yang awalnya pimpinan toko tersebut tidak mau tapi diyakinkan saja. Wah, ini pengalaman yang sangat menarik. Meyakinkan pimpinan toko ya. Terus juga beliau juga waktu itu berniat merintis toko buku Buddhis dengan barang-barang aksesoris pernak-pernik Buddhis. Sudah beli gerobak untuk Bukalapak di Mangga Besar, Taman Hiburan Lokasari, atau mau buka kios di rumah tapi tidak jadi. Wah, beliau ini hebat sekali ya berjuang untuk Buddha Dhamanya ya. Lalu beliau juga pernah berpengalaman sebagai pembina pramuka gugus depan 2231 sampai 2232 SD SMP Tridharma Budidaya pada tahun 1975 sampai 1977. Dilantik sebagai pembina pramuka oleh Wali Kota Jakarta Utara pada tahun 1976. Pernah menjadi sales buku-buku Buddhis pada tahun 1978 sampai 1979. Tamat PGA Buddha di Universitas Emputan Tular Departemen Agama pada tahun 1982. Wow, langsung saja nih kita panggil senior kita yang begitu syarat akan pengalaman, Romo Setia Dharma. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Malam juga Romo. Namo Buddhaya. Terima kasih. Hebat banget Romo. Ini saya sebagai moderator membacakan biografi itu tadi, seperti saya membaca biografi seseorang di dalam buku Romo. Hebat sekali pengalaman Romo berbagi. Mungkin pada kesempatan malam hari ini teman-teman juga yang bergabung di YouTube nanti bisa bertanya nih kepada Romo Setia Dharma ya, apa yang nanti akan Romo sharingkan, apa yang nanti akan kita bahas di malam hari ini Romo. Untuk itu Romo, sebelum kita masuk tadi ke sesi diskusi, mungkin Romo berkenan untuk mungkin berdhamma desana Romo mengenai tema kita pada malam hari ini. Ya, kepada Romo Setia Dharma saya persilahkan. Ya, selamat malam, Suki Hotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara, Kalyana Mita, teman-teman sedama. Senang sekali pada malam hari ini saya dapat jumpa di dalam bincang-bincang pada acara ngopi sepeda, ngobrol pintar sesama pejuang Dhamma. Dengan tema tadi sudah disampaikan, Abdi Dharma, Jadatara,
untuk Buddha Sasana Indonesia. Judul atau tema ini sebenarnya untuk kami menyusun bersama Romo Adi untuk membuat biografi, yaitu perjalanan kehidupan selama saya telah melaksanakan tugas baik di instansi pemerintah maupun swasta. Dari saya mengajar, yaitu dari awalnya pada tahun 1974 di sekolah Buddha Budia itu di Jakarta Utara. Dharma ya. Iya, sekolah Tridharma itu lalu jadi Buddha budidaya. Terus juga mengajar di sekolah-sekolah negeri baik swasta maupun di negeri ya, di berbagai instansi dari mulai TK, SD, SMP, SMA, STM, lalu di perguruan tinggi S1 dan S2 itu. Nah, terus saya juga mengajar tadi di STPDN. Ya, Sumedang. STPDN. Iya, di STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri yang sekarang namanya IPDN ya. IPDN ya, Institut Pendidikan Dalam Negeri. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, IPDN, terus ngajar juga di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI itu yang dikenal di Bandung gitu ya. Di IKJ juga pernah, di sekolah-sekolah negeri ya di Jakarta maupun itu ya cukup banyak juga gitu ya. Jadi di instansi pemerintah juga saya pernah ngajar di Polri, lalu di Angkatan Darat Koat, lalu di Angkatan Udara, lalu yang belum itu di Angkatan Laut saja. Karena di sana mungkin nggak ada perwakilannya waktu itu ya, yang ada yang pernah diminta aja dari kantor dari Bimas Buddha itu. Iya, Romo. Kalau saya boleh bertanya, Romo, ya boleh menisik ya. Iya, silakan. Ini Romo berkarir sejak tahun 1974 ya. Iya, Kalau tadi saya membacakan profil Romo kan kelahiran tahun 1952. Ya. Berarti betul. Usia 22 tahun nih Romo sudah tergerak Romo untuk menjadi seorang guru agama Buddha. Kira-kira motivasinya pada waktu itu apa tuh Romo sampai bisa mengabdi terus sampai saat ini Romo? Boleh ceritain nggak Romo? Iya, saya kenal agama Buddha tahun 74 ya. Tahun 70-an, sekitar tahun 70-an saya kenal. Jadi awal pertama itu yang tadi tadi sudah dibacakan, jadi saya adalah angkatan pertama dilantiknya Pandita. Waktu itu majelis mungkin masih belum ada ya kali gitu ya. Belum ada, terus itu pertama pelantikan 30 orang Pandita yang tadi sudah disebutkan di Vihara Jatawana Pasar Baru itu, kategori 2, Kartini 2 nomor 1. Jadi ada 30 orang, yaitu ada yang pertama yaitu Pandita Widya Dharma itu, Sumeda Widya Dharma, udah almarhum banyak gitu ya. Terus ada Romo, mungkin banyak kenal juga, ada yang Romo Wangguli Mala, tahu ya, Pak Angwi gitu ya, di Tangerang ya. Nah, terus juga banyak yang lain gitu, Romo Kitinanda dan lain-lainnya itu, Romo Sesana Putra, Pak Marga Singgi mungkin waktu itu. Terus ada lagi yang lain-lain ya, mungkin saya udah lupa juga banyak sih. Mungkin kalau sekarang yang masih hidup ya udah tinggal beberapa orang itu ya. Iya, Romo Marga Singgi masih ada. Iya. Jadi saya kenal agama Buddha tahun 70-an, itu pergi ke wihara di Pasar Baru itu di Dharma Yuga. Yaitu Pak Widya Dharma, terus udah gitu kan ada yang kalau sekarang kan dulu pernah jadi ketua itu ya, ketua umum di Magabudi ya, Dr. Ratna gitu kan, Dr. Dharma dan sebagainya itu dulu. Mereka, saya jadi umat ya, mereka yang pemimpin kebaktian pendeta itu di dalam Romo Sumeda Widya Dharma itu almarhum gitu. Iya. Terus dari ya kalau orang tua saya sih ya Budanya ya hanya tradisi ya, orang suka bilang itu cung celep katanya ya, hanya cung celep ya, acung-acung ya, dupa atau hio ya, nancepin gitu ya, hanya tradisi aja. Terus kenal ya, kalau dari formalitas ya itu tadi
belakangan itu ya, jadi saya ngikut ekstrane yang di Imputan Tular tuh ya, yang kerjasama dengan Kementerian Agama. Terus ya saya banyak belajar juga dari buku-buku yang kalau orang tua juga tadi tradisi saja sih gitu. Jadi kalau sekolah secara khusus agama ya S1 saya sebenarnya itu ya, S1 hukum, terus S2-nya manajemen, terus saya ambil juga S2 itu MPDB ya Romo ya. MPDB itu ya, S2-nya itu juga. Dan yang itu yang lainnya ya saya juga belajar ya secara otodidak dari juga saya dapat bimbingan guru saya waktu itu yang bantu ngajar ya, jadi waktu tahun 74 itu ya ngajar ya. Ya sebelumnya ya itu banyak ya, saya juga ya tadi pernah jadi sales ya. Iya. Masih ngikut jadi kenaik juga ya, kenaik oplet itu dulu ya. Kalau sekarang kenaik angkot gitu ya. Pernah gitu diajak-ajak gitu. Jadi ya banyak pengalaman ya, bantu orang tua gitu ya, dagang kue gitu ya. Masuk dan nganterin kue ke toko atau ke ini tukang kue gitu. Nah, kenal dari agama Buddha kalau secara khusus itu ya tadi dari kebaktian ya, lalu diajarin oleh ini Ibu Pandita Suni Prasnamitra. Beliau sampai sekarang masih ada. Nah, itu seharusnya kita sebagai ya waktu itu juga dari tim dari beliau juga dari Budayana, ya mereka juga sudah bacain Parita, juga sudah datang, saya juga sudah datang nengok gitu ya. Jenguknya itu sakit gitu ya. Harusnya ya kita ya sakit. Jadi harusnya kita jadi sesama ya pandita, sesama umat yang tahu ya itu harus punya perhatian gitu. Apalagi beliau jasanya sangat besar ya. Jadi saya diajarkan oleh Ibu Prasnamitra, kalau suaminya juga Pandita Prasnamitra gitu ya. Bagaimana cara ngajar gitu ya. Ya hanya lulusan SMA terus sudah gitu pakai ngajar buka pendidikan agama Buddha, belajar ngajar kelas itu bagaimana ya, awal buka tutup ala lagu nyanyi Namaskara gitu. Terus lain-lain sedikit-sedikit aja gitu. Nah, mungkin dari buku-buku Pak Oka Diputra itu pernah jadi direktur urusan agama Buddha yang di Kementerian Agama, beliau sudah almarhum ya. Nah, itulah jadi pengalamannya sebenarnya sih ya secara khusus dari sekolah itu. Nah, baru belakang tadi ya tahun 82 ya saya mengikuti ekstrane itu. Dan kalau secara formalnya yaitu secara formalnya ya di S2 itu, tapi yang lain-lain ya saya belajar ya baik dari kursus yang ngikutin. Iya itu begitu Romo. Ya, baik Romo. Nah, kalau dari tahun 74 sampai sekarang Romo, terutama di dalam pendidikan agama Buddha ya Romo ya. Kira-kira sekarang ini kalau Romo menjadi praktisi pendidikan ya Romo, kira-kira yang berbeda itu apa sih dari peserta didiknya Romo? Mungkin kalau tahun dulu kan orang antusias ya karena kan informasi atau mengenai Dhamma kan ya kita taunya dari Romo Pandita gitu, dari rohaniawan ya. Kalau sekarang kan informasi mengenai Dhamma bisa didapatkan ya sama anak-anak muda nih dari website gitu, dari internet gitu. Kira-kira jadi yang membedakan apa Romo mengajar peserta didik tahun dulu ya, tahun 74 dulu ya, tahun 90-an lah sama peserta didik yang sekarang nih Romo nih. Kira-kira berbedanya apa Romo kira-kira Romo? Pada prinsipnya sih hampir sama saja ya. Tentunya dengan kemajuan teknologi atau IT ini yang terus berkembang ya kesempatan memang lebih banyak untuk bisa menjadi tantangan ya untuk maju gitu. Jadi terbuka sekali pengetahuan Dhamma itu secara luas ya. Kitab suci Tripitaka lengkap juga ada ya, kita bisa buka melalui internet gitu. Lalu yang lain-lain gitu. Jadi banyak sekali di mana kemudahan-kemudahan dan lebih cepat dan lebih luas itulah kita bisa maju gitu dibandingkan yang dulu. Nah, jadi memang khususnya ini yang 3 tahun terakhir masa pandemi itu memang ada kendala. Jadi mau nggak mau ya memang juga sudah seharusnya ya umat Buddha itu sekarang bagaimana untuk bisa lebih maju lagi menghadapi tantangannya.
Jadi nggak ada alasan misalnya karena pandemi ya belajarnya harus dari rumah ya, jadi kerjanya juga dari rumah ya, work from home ya. Iya, nah itu jadi harusnya tetap ya di mana bisa menggali lebih banyak, lebih besar, dan juga lebih praktis dan mudah gitu. Nah seperti halnya dengan sekarang ini, maka lebih cepat lagi ya, Dhamma bisa lebih luas dipelajari, dan sehingga bisa lebih maju gitu, Romo. Betul. Sadu, semoga Dhamma selalu lebih maju dan lebih berkembang. Sadu, sama-sama. Baik, oh iya, Bapak Ibu yang tergabung di dalam YouTube, kami juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan langsung saja tuliskan pertanyaan pada kolom live chat. Nanti akan dibantu jawab oleh Romo Setiadharma ya. Baik, Romo. Berikutnya Romo, ini saya juga penasaran nih Romo. Tadi Romo sudah bercerita mengajar di beberapa instansi seperti kepolisian dan militer Romo ya. Tadi Romo sempat sounding itu yang belum di Angkatan Laut, berarti maksudnya belum ada yang beragama Buddha gitu Romo, atau gimana Romo sebenarnya Romo? Atau mengampu materi kuliah yang lain gitu, gimana tuh Romo? Begini, kalau di instansi saya ini kayak di militer ya, kayak tadi di kepolisian, di kepolisian, angkatan darat, angkatan udara gitu ya, atau di STPDN. Jadi umumnya mata kuliah yang diminta dari instansi tersebut adalah sebagai pengenalan. Jadi mereka supaya tahu agar kayak perbandingan agama itu begini dari awal, dari mungkin sejarahnya. Jadi nggak ada maksudnya ada siswa atau nggak jadi masalah, tapi memang khususnya untuk mereka memperkenalkan aja gitu. Jadi kita hanya memperkenalkan aja tentang sejarah agama Buddha, riwayat dan sebagainya, inti pokok ajaran itu disampaikan. Nah kayak khususnya kalau di STPDN pernah satu siswa yang beragama Buddha, itu yang ada berasal dari Malang, dan akhirnya ya memang udah selesai lulus dia jadi lurah dan jadi camat di Malang itu. Di Malang. Itu satu-satunya gitu yang berasal dari STPDN. Nah kalau yang lain sih ya mereka belajar hanya untuk itu ya, sebagai pengenalan saja, jadi kayak ya, sebagai perbandingan agama yang harus mereka kenal, tahu begitu. Nah kecuali tadi yang di STPDN itu satu gitu. Jadi memang mereka ada siswa memang Buddhis, terus akhirnya selesai jadi lurah, jadi camat di Malang. Wah, masih kontakan dengan Romo, masih berkomunikasi, menjadi komunikasi dengan Romo apa udah enggak sama ya, udah lama juga ya enggak kontak begitu ya. Semoga beliau menonton acara ini. Iya. acara YouTube kita ya. Oke. Ya, kayak saya juga ngajar juga di ini ya, di Telkom pernah gitu. Ada juga siswanya malah dari Kamboja gitu. Siswa asing gitu. Yang di Telkom itu. Jadi dari pertukaran pelajar mahasiswa ya, mereka belajar di sana. Mudahnya ya. Jadi ya banyak gitu ya. Jadi dari instansi sipil maupun militer gitu ya. Dari itu mungkin ya kalau yang lain mungkin ya dari pengalaman itu ya kalau saya udah punya pengalaman ya, tadi ngajar di TK, SD, SMP, SMA, SMA, STM, sekolah siang, sekolah malam, udah juga gitu. Ada sekolah malam juga pernah ngajar. Jadi bukan hanya ngajar agama benar saya. Jadi ya sering-sering agama Buddha, ya fak sosial, gitu ya, kewarganegaraan, ilmu hukum, ya, pengantar politik, manajemen, gitu, ekologi, gitu. Jadi ya cukup banyak juga dari yang di luar dari pendidikan agama ya Romo ya maksudnya ya. Iya, hanya agama aja gitu. Terus kalau tadi Romo pada saat saya membacakan biografi Romo ya, itu ada pengalaman menjadi sales buku dan kalender Buddhis. Ya Romo. Ya. Bisa diceritain kira-kira itu gimana Romo? Jadi maksud dan tujuan Romo pada waktu itu gimana tuh Romo? Boleh ceritain nggak Romo pada waktu itu? Iya. Ya, saya maksudnya mau bantu juga untuk pengembangan Dhamma gitu ya.
Jadi buku-buku Buddhis ya ada ya. Ya memang waktu itu jarang sekali, apalagi kalau sekarang juga kalau coba kita lihat ke Gramedia atau di corner atau pojok-pojok Buddhis itu ya mungkin masih sedikit sekali. Ya kayak Ehipas Karania tuh ya. Karania penerbit dari Budayana itu ya dia punya punya moto atau dia bilang dia akan terbitkan satu buku untuk 1 bulan dalam waktu 1 bulan itu 1 buku begitu. Nah sekarang nggak tahu apakah masih berjalan berjalan untuk terbit 1 bulan 1 buku atau enggak, tapi yang jelas itu memang kurang sih ya. Jadi penerbit itu jangan kata dulu ya, apalagi yang sekarang aja mungkin masih banyak kurang ya. Dan mungkin yang aktif juga kan ada dari Pak Handaya itu yang cetak buku dari Hipasiko gitu ya. Nah itu ya, yang lainnya memang masih kurang. Dan saya juga pernah ini ya punya satu keinginan atau tekadnya, mana yang buku-buku yang saya punya yang paling banyak gitu ya. Ya saya juga kan sering ya, jadi setiap bulan atau itu ya kadang ke toko buku lihat-lihat ada buku baru terus belajar gitu ya. Nah dari buku-buku yang saya miliki ya dengan buku-buku umum dan buku agama yang banyak itu buku agama. Kenapa? Kalau buku agama kan ya bisa gratis ya, banyak dari wihara gitu. Dari wihara dibanding buku-buku yang dibeli gitu. Ya. Ya, jadi saya ingin mendalami itu yang lebih banyak karena itu bisa lebih banyak untuk bisa dipelajari. Nah tadi kemajuan jadi bagus sekali. Jadi dulu pendidikannya dengan zaman yang era sekarang tentunya ya, jadi bisa lebih luas lagi karena kemajuan teknologi itu. Nah, harusnya juga generasi muda, para pemuda ya menjadi tantangan untuk bisa ya ya memang sudah mereka yang muda-muda ya jelas ya sudah nggak gaptek lagi ya dalam teknologi karena sudah terbiasa dengan dari kecilnya juga sudah kenal gitu. Lain dengan generasi baby boomer termasuk kayak saya gitu ya. Iya baby boomer betul. Ya itu ketinggalan ya dalam hal teknologi ya harus ya sekalipun itu ya saya mau tidak tetap masih belajar juga ya dengan mengikuti mengikuti Zoom atau belajar ya baik dari internet yang saya buka-buka atau lihat gitu ya. Nah itu juga bisa jadi dari pengalaman dulu ya perbedaan pendidikan pelajaran itu ya sekarang lebih cepat dan lebih luas lebih maju gitu. Iya. Ya. Baik Romo baik. Kalau sekarang mungkin anak sekarang wah ditugaskan untuk menjadi tadi seperti Romo tadi itu jadi sales buku masukin nawarin ke toko-toko buku kayaknya udah nggak mau nih sepertinya Romo kalau anak sekarang kayaknya Romo. Tapi Romo gigih ya pada zaman dulu ya hebat sekali. Iya. Sekali Romo. Terus ini juga Romo sempat ada pengalaman kursus jurnalis ya Romo ya. Oh iya. Pada tahun 1978 ya. Ini memang Romo orangnya senang untuk belajar eksplor hal baru atau gimana Romo? Iya, saya senang belajar gitu ya macam-macam gitu pengetahuan. Iya. Saya pernah kursus yoga ya untuk kesehatan gitu banyak macam-macam ya. Untuk belajar yoga waktu itu belajar TM Transcendental Meditation gitu ya, dari Maharishi Yogesh Magi Maharishi Yogi itu teknik TM belajar waktu itu aja tuh ya itu jadi dengan saya jadi jurnalis juga bisa jadi bisa ya ada kemudahan untuk bisa belajar lebih dengan biaya lebih murah gitu. Karena kalau mau belajar Transcendental Meditation itu belajar tentang spiritual dari India itu ya maksudnya biayanya sangat mahal gitu, jutaan gitu. Jadi ya kebetulan dari saya pernah jadi terjun jadi jurnalis atau wartawan, ya itu bisa dapat diskon lah istilahnya begitu. Ada orang kenal ya Romo ya. Iya, jadi orang kenal. Dapat yang kenal ya. Oke. Nah, kalau menurut Romo nih perkembangan agama Buddha di masa sekarang
Dari sudut pandang Romo, kira-kira bagaimana Romo perkembangan agama Buddha di masa sekarang ini, Romo? Di masa sekarang ya tentunya dengan kemajuan tadi teknologi internet pada maju ya, dengan aplikasi atau kemajuan dari teknologi tersebut ya tentu lebih luas, lebih maju ya dan berkembang dibandingkan yang dulu gitu, dan juga lebih cepat ya karena semuanya tersedia. Nah ini juga harusnya bisa membantu. Bagaimana katanya misalnya orang mau kayak untuk mendapatkan mencapai 3 kesucian, ya bisa saja dengan mereka melajari lebih baik dengan dalam, dan dengan teknik itu diharapkan bisa membantu untuk mempercepat proses-proses misalnya ya kemajuan batin ya bisa dengan teknologi yang ada gitu. Dan memang tentunya banyak sekali kan kemajuan-kemajuan ini terus diupayakan tentunya ya bagi generasi muda dengan kemajuan teknologi IT dan sebagainya itu ya harusnya nanti itu juga banyak membantu untuk terus bisa meningkatkan. Jadi bagaimana mempermudah, jadi buat inovasi, kreativitas dan untuk bisa maju dan kepada sesama umat Buddha tentunya ya kita harusnya kompak, bisa kerjasama, sama-sama bekerja, saling bantu. Jadi nggak seharusnya lagi misalnya ya gontok-gontokan atau misalnya saling curiga dan sebagainya. Nah itulah harus banyak terus dijalin dharma santi atau silaturahmi sesama umat Buddha itu supaya lebih kompak, lebih baik. Nah ini tentu dari pimpinan-pimpinan yang di pusat ya, seperti di Kementerian Agama, di Bimas Buddha ya atau Direktorat Jenderal, dan juga ke bawah enggak di Bimas, lalu juga ada tingkat 2-nya di tingkat penyelenggara Buddha ya. Udah banyak. Nah itulah jadi nanti memperkokoh untuk memperkuat persatuan kesatuan umat Buddha di Indonesia. Iya, karena memanfaatkan perkembangan teknologi ini ya Romo ya. Kayak sekarang nih Romo berdamai dari sana menggunakan platform YouTube nih ya kan, bisa disaksikan di mana saja nih oleh siapa saja ya kan, Romo lebih terbuka. Bahkan sekarang juga saya pernah ikut juga tuh meditasi ya, pemandunya itu dari Zoom, jadi kita meditasi di rumah masing-masing dipandu dari aplikasi Zoom ya. Justru itu semakin mempermudah perkembangan Buddha Dhamma ya Romo ya. Iya. Jadi memang ada positif negatifnya ya. Jadi ada plus minusnya begitu ya. Tapi dengan ini harusnya jadi tantangan juga bagaimana untuk bisa menyesuaikan terus ya. Ada hambatan atau kendala ya. Jadi kendala atau hambatan itulah atau tantangan ya harusnya kita bisa atasi bagaimana dengan kreatif, inovasi ya. Terus jadi tantangan itu bisa menjadi tentengan, jadi bisa membawa hasil pada yang dibawa gitu. Nah, tentunya ya kreativitas dari pemuda-pemuda Buddhis ya semua orang nanti diharapkan ya bisa menjadi bifus, menjadi yang pertama, lalu menjadi bibes yang menjadi terbaik. Be different, bisa membedakan. Jadi maksudnya bisa ada beda. Jadi maksudnya bisa tampil beda, mereka kreatif, inovatif, yaitu dengan melakukan eksplorasi dan sebagainya dengan punya ATM itu amati, tiru, modifikasi. ATM. Bukan anjungan tunai mandiri gitu. Tapi itu amati, tiru dan modifikasi atau yang disebut Kopassus itu, copy paste, ubah sedikit gitu Pak. ATM atau Kopassus, copy paste, ubah sedikit. Ya, kembali lagi saya ingatkan, saya mengundang kepada para pemirsa yang tergabung di dalam YouTube bisa menyampaikan pertanyaan kepada Romo Setia-Dharma melalui kolom live chat yang tersedia ya. Oke, baik Romo. Kira-kira Romo dari yang telah Romo lakukan ya sampai saat ini Romo ya, kira-kira hal apa yang paling berkesan dan membekas gitu di hidup Romo? Kira-kira hal apa Romo selama tahun 1974 tadi sudah mulai mengabdi untuk perkembangan Buddha Dhamma,
sampai saat ini kira-kira hal apa Romo yang paling berkesan Romo? Bisa diceritakan Romo? Iya, waktu saya awal berkarir ya di jadi pegawai negeri sipil ya. Nah itu awalnya ya tentu ya banyak sekali ya kendala ya misal datang ke Bandung, saya kan tugas saya di Jawa Barat waktu itu masih Tangerang, Banten itu belum dipisah dari Jawa Barat, Jawa Barat masih gabung gitu. Jadi wilayah pembinaannya cukup luas itu banyak dan banyak kendala juga tentunya. Terus datang ke Bandung, terus di sana kerja, terus udah gitu ya nggak ada tempat tinggal, bagaimana usaha itu? Ya numpang dulu ke teman 1 minggu, terus udah gitu ya akhirnya teman ada umat juga di sana ya mereka membantu bagaimana bisa untuk tinggal sementara begitu. Nah itu juga tantangan. Jadi dimana dengan apa yang ada ya kita harus bisa menyesuaikan ya itu dengan seadanya, yaitu walaupun ya terpaksa misalnya ya untuk tidur aja ya harus berada tidur di samping peti jenazah itu. Wah, punya pengalaman seperti itu Romo, tidur di samping peti jenazah Romo. Wow, itu waktu di Bandung tadi itu. Kenapa? Waktu di Bandung tadi itu, waktu awal-awal. Iya. Ya, jadi maksudnya kan apa boleh buat nggak punya itu ya. Kalau tentunya mau ya minim sekali ya. Jadi jadi penghasilan gitu ya. Kalau misalnya mau cari tempat atau kontrak atau apa dulu gitu gimana. Jadi akhirnya teman cariin ya itu tadi numpang. Sebenarnya sih ya sebenarnya itu maksudnya peti jenazah sih di sebelahan begitu. Jadi maksudnya ada sekatnya begitu. Iya, tapi tetap sebelah tempat Romo itu peti jenazah, tempat peti jenazah gitu kan Romo. Iya, tempat peti jenazah itu sebenarnya gitu. Jadi maksudnya ya ruangannya sih memang beda, hanya ada sekatnya. Tapi kalau tempat tidurnya hanya beda sekatnya itu aja gitu. Ya terpaksa dibuatin gitu. Ya itu jadi pengalaman itu sudah gitu ya pergi pulang ya nggak ada kendaraan ya, jadi dalam semua banyak sekali terbatasan ya. Waktu dulu saya ngawali sebagai ketua STABN Sriwijaya di Tangerang juga ya, awalnya nggak itu banyak sekali tantangan atau mungkin belum punya apa-apa ruangan, cuma hanya punya 3 kelas. Waktu itu Buddha Seci yang bantu gitu membangunin itu 2,5 lantai awalnya gitu. Jadi waktu itu iya lalu ada yang ganggu banyak sekali gitu ya, yang ganggu itu harus sering harus jaga malam itu ya dengan mahasiswa banyak sekali keterbatasan itu jadi tantangan juga gitu. Kalau sekarang sih udah banyak maju ya, banyak yang pada lulus dan bagus sudah ya. Banyak sekali fasilitas atau kemudahan dibandingin kalau dulu gitu ya, mahasiswa saya mengalami banyak sekali ya, tantangan kehidupannya yang bagaimana mau belajar ini ya, ruangan juga hanya 3 kelas itu terbatas satu untuk ruangan yang kelas wanita, satu untuk pria, belum nanti untuk tidur dan sebagainya. Nah makanya itu jadi Buddha Seci datang kasih tahu, mereka lihat sendiri, akhirnya ya mereka kirim surat pusat di Taiwan, Master Cheng Yen ya menyetujui untuk ini dibantu sekolah tersebut, sekolah negeri gitu. Kalau sekarang sudah maju tentunya. Iya. Jadi kenangan juga ya. Iya, menjadi kenangan ya, menjadi yang berkesan ya. Iya, berkesan. Baik, wah ini kalau bisa tepuk tangan nih, mungkin para pemirsa sudah tepuk tangan. Kalau di ruangan mungkin nih udah riuh tepuk tangannya Romo. Tadi ya. Itu terus juga Romo juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan ya Romo ya. Iya, dari betul. beberapa instansi ya Romo. Penghargaan mana Romo yang paling berkesan juga Romo? Tadi kan pengalaman. Sekarang penghargaan mana Romo? Mungkin yang ini dari sini sangat berkesan nih gitu nih. Ya, Satya Lancana 3 itu dari 3 presiden RI itu. Jadi dari Ibu Megawati,
SBY dan dari Jokowi itu. Wah, itu satu berarti 3 masa presiden. Jadi yang pengalaman sebagai pegawai negeri tahun dari karya. Iya, dan yang ketiga Jokowi itu pengalaman kerja sudah 20 tahun dan terakhir memang karena waktu itu berapa 29 tahun begitu, itu kurang setahun lagi. Kalau misalnya setahun lagi ya mungkin dapat yang ke-30 begitu. 10 begitu. Itu hanya itu. Dan yang lain-lain itu tadi ya ada yang dari karena saya menjalani tadi waktu ikut training pelatihan bela negara, lalu jadi sebagai anggota Panwaslu gitu dan lain-lainnya. Provinsi Jawa Barat ya. Terus juga dapat dari Ikatan Lemhanas ya. Iya itu juga yang ngikutin seminar nasional. Wow. Ya pernah juga saya belajar melukis itu waktu SMA. Saya dapat juara 3 dari Gubernur Ali Sadikin. Legend marinir Ali Sadikin Kakao. Tahun 1971. Iya. Tahun itu. Ya waktu dalam rangka ulang tahun Kota Jakarta yang ke-444 gitu. Serba bisa nih emang Romo Sedarma ini. Hukum. Iya. Jadi saya terus belajar sampai sekarang juga masih terus saja gitu ya. Jadi ada kesempatan bisa itu. Wah, ini ada pertanyaan nih. Oh iya. Ibu Naryaningsih nih salah satu. Iya. Pengurus ngopi sepeda nih. Ibu Naryaningsih selamat malam. Ya, ini Romo pertanyaannya adalah boleh tahu bagaimana kronologisnya Pak Setia Dharma bisa bergabung di STABN Sriwijaya? Nah, silakan Romo dijawab dari Ibu Naryaningsih. Ibu Naryaningsih juga alumni dari sana. Jadi kayak Romo Hendra kan di Dharma Widya ya. Ibu Naryaningsih di STABN Sriwijaya. Nah, saya dapat bergabung di ini. Jadi STABN Sriwijaya kan dibuat oleh teman-teman karyawan kantor yang dari pusat tuh, ya. Jadi mau bikin karena jadi maksudnya gini, di sekolah-sekolah ada swasta STAB mau dijadiin negeri, mereka kan nggak mau begitu. Nah akhirnya ya mereka berpikir kok katanya kalau mau bikin aja sendiri, kenapa mau minta orang punya gitu dijadiin negeri gitu. Lalu nanti kan akhirnya kalau udah jadi negeri kan akhirnya mereka lepas sama sekali kan, jadi nggak ada hubungan apa-apa. Lalu akhirnya tantangan dari orang teman-teman ya, dari Pak Sapardi, ada Pak Joko, lain-lain Pak Pandiran dan lain-lain itu yang orang pusat sebagainya itu Pak Dasikin, ada Pak Suwarto dan lainnya. Mereka bergabung bikin yayasan. Nah, bikin yayasan, saya juga ya ikut bantu. Jadi maksudnya ya ngurus-ngurus sampai bisa jadi STABN Sriwijaya itu. Nah, terus jadi tadi bisa bergabung ya tadi karena memang yang buat ya STABN negeri itu dari orang-orang tadi, dari orang-orang Depak pusat. Ya, nah, terus sudah buat. Kronologisnya bisa bergabung ya tadi ya. Jadi awalnya juga memang sebelumnya kan jadi swasta, kan numpang di sekolah di Wihara Subasita, lalu di Sewan juga pernah numpang gitu. Tidak mau Widya gitu pernah juga. Iya. Jadi banyak numpang-numpang ya, dia bilang kayak kucing beranak aja ntar pindah mulu. Nah itu. Ya awal-awal saya di Sasana Subasita ya kalau nggak salah ya Romo. Iya pernah saya sana waktu itu dari swasta, saya nanti belakang baru jadi negeri. Nah jadi karena saya juga jadi dari pegawai negeri dari Wimas ya, kerja pernah jadi tadi saya 14 tahun di itu ya di Bandung, setelah itu ke pusat tahun 2001 saya ditempatkan sebagai Kasubdit Lembaga Kebanggaan Buddha di Lapangan Banteng. Nah dari situ juga ngajar juga bantukan waktu di Sasana Subasita itu di Wihara. Nah dari situ ya akhirnya nanti jadi negeri. Nah mereka diusulkan jadi untuk menjadi pimpinan begitu. Sebelumnya sih juga wakil
wakil ketua 3 juga waktu Jawa swasta itu, jadi wakil ketua bidang kemahasiswaan waktu di kerjasama ya waktu itu ya Romo. Iya. Di waktu di apa? di Sasana Subhacita Wihara itu. Nah, terus dari situ ya diusulkan terpilih ya, jadi dari beberapa orang ya terpilih saya jadi ketua yang pertama begitu. Jadi memang banyak tantangan tadi karena apa? Banyak sekali kekurangan atau belum ada. Kalau sekarang sih wah serba lengkap di sana gitu ya. Nah, untuk itu saya juga ngajak teman-teman yang lain ya. Jadi yang mau kuliah di sana kan udah ada banyak prodi baru ya, program studi yang baru ya, ada pendidikan profesi guru ya. Untuk menjadi guru yang punya sertifikasi guru, nah mereka harus belajar situ untuk 2 semester kalau ini gitu. Jadi setelah lulus STAB negeri umum swasta, nah yang ambil lagi di situ ada S2 juga di sana, dan prodi yang lainnya umum, ada manajemen psikologi ya, ada manajemen psikologi, ada manajemen psikologi komunikasi, nah itu juga yang umum. Selain juga untuk yang mau jadi guru agama maupun jadi penyuluh agama itu. Jadi prodinya sudah cukup lumayan banyak dan diharapkan ya masyarakat mengetahui dan bisa ikut seleksi masuk menjadi mahasiswa di sana. Itu Pak. Oke, wah semoga menjawab ya Bu Ningsi penjelasan dari Romo Setia. Romo, ini kita terkait selalu ya, ada pertemuan, ada perpisahan tuh. Oke. Pembatasnya adalah waktu, Romo sebenarnya. Banyak yang mau saya luas. Kira-kira closing statement dari Romo nih sebelum kita mengakhiri sesi pada malam hari ini. Silakan Romo untuk closing statement Romo. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sangat menyenangkan, dan saya mau mengajak pada para pemirsa, Bapak Ibu Saudara semua, Romo Ramani yang mengikuti Ngopi Sepeda Ngobrol Pintar sama Pejuang Damai ini untuk bisa melaksanakan ajaran Buddha, di mana inti ajaran Buddha pada Dhammapada 183 yaitu jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, dan sucikan hati dan pikiran. Nah, ajaran Buddha itu adalah ajaran yang konsekuen, di mana apa yang beliau ajarkan itulah yang disampaikan, apa yang disampaikan itulah yang diajarkan, dan itu tentunya harus dipraktikkan dengan sungguh-sungguh untuk bisa kita mencapai kemajuan batin agar cita-cita luhur dan bisa kesampaian sampai kita bisa tujuan akhir mutlak mencapai nibbana. Nah, tentunya memang tidak mudah, tapi secara bertahap agar kita bisa mengikuti jejak Buddha dengan ajaran yang baik itu tadi, dengan Dhamma, yaitu melaksanakan ajarannya ya secara teori dan praktek dengan sila, samadhi dan panya. Nah, kami mengajak juga bahwa generasi muda hendaknya juga bisa ya menjadi pelopor, pioner untuk pembaruan-pembaruan, punya inovasi dan kreativitas untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, untuk selalu senantiasa maju dan banyak belajar dan bisa menjadi pejuang-pejuang Dhamma, tidak saja hanya lintas sebagai guru agama di kesehatan, tapi juga lintas instansi di mana umat Buddha juga bisa berada dimanapun ya, instansi tersebut, dan bisa mengabdi dalam Buddha Dhamma, bukan hanya di dalam satu sisi misalnya di Bimas atau jadi guru atau jadi dosen agama Buddha, tapi juga di lintas instansi. Dan untuk kemajuan inilah kita diharapkan untuk bisa bersumbangsi bagi kemajuan nusa bangsa dan Buddha Dharma. Demikian, selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih Romo Setia Romo. Ya, semoga uraian tadi ya, uraian diskusi kita pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi semua makhluk. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Baik, acara saya kembalikan kepada penata acara, kepada Rama Rusli, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak David Kimlianto yang telah memoderatori acara
ngopi sepeda pada kesempatan malam hari ini ya. Sungguh sangat luar biasa dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu Abdi Dhamma Tiada Tara untuk Buddha Sasana Indonesia. Semoga kita juga menjadi Abdi Dhamma ya untuk kemajuan Buddha Dharma, khususnya di negara kesatuan tercinta kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak David Kimlianto, dan sebagai narasumber kita ya, saya juga sangat mengucapkan terima kasih, sangat berguna bagi kita generasi penerus ya untuk menjadi abdi dhamma, belajar dari pengalaman-pengalaman narasumber kita malam hari ini. Selanjutnya kita akan ada pengumuman-pengumuman ya. Mungkin di acara selanjutnya pada edisi 9 nanti kita akan menampilkan narasumber yang juga sangat luar biasa di acara Ngopi Sepeda, ngobrol pintar sesama pejuang Dhamma. Baik, selanjutnya acara sudah berada di pucuk ya. Pada malam hari ini kita akan melantunkan doa ya, kembali akan dipimpin oleh Rama Hendra Atamano. Boleh nggak apa-apa, wakilin aja. Ya. Kepada Rama Hendra Atamano disilakan untuk memimpin doa penutup ya. Pastinya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu yang udah kesempatan buat keluarga kami, buat punggung kami khususnya. Sama kayak yang pernah saya bilang waktu itu, kami dari pihak keluarga. Baik, karena mungkin Rama Hendra Atamano masih ada kesibukan, saya akan membacakan doa penutup. Di sini ada Patidana, mari kita bersikap anjali. Kita limpahkan perbuatan kebajikan yang telah kita lakukan, baik waktu kini ataupun di waktu yang lampau, kepada semua makhluk yang masih membutuhkan jasa perbuatan kebajikan kita. Kita membacakan Patidana dalam bahasa Indonesia secara bersama-sama. Semoga jasa-jasa yang berbuat ini atau di waktu yang lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan tidak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, atau 4 bagian mengembara di alam-alam besar kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mereka mengetahui, mereka bergembira, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya mari tetap kita bersikap anjali. Kita tutup acara Ngopi Sepeda pada edisi malam hari ini dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Penghormatan kita kepada Buddha, penghormatan kita kepada Dhamma, dan penghormatan kita kepada Arya Sangga. Arahang sama sambuddho bhagawa, buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo, dhammang namassami. Supatipano bhagavato sawaka sanggo,
Sanggang Namami. Demi kebahagiaan semua makhluk, mari kita mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Rama Ramani, Bapak Ibu serta seluruh pemirsa dimanapun berada, selesai sudah acara Ngopi Sepeda pada kesempatan malam hari ini, edisi 008 bersama saya MC yaitu Rusli. Kami memohon maaf apabila ada kata-kata kami yang membuat ketersinggungan baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan selamat malam, terpujilah Guru Agung kita Sama Sambuddha, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua.